sama-sama, dan pelajaran kita sama seperti seri-seri sebelumnya masih di rumah tangga Advent, di mana kita tahu kita semua walaupun beda-beda umur tapi sama-sama dinasihati ya. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan sekali lagi mau diingatkan, ini bukan punya Ray, bukan punya kita semua. Ini firman Tuhan ini memang ditulis oleh manusia, tapi kita percaya untuk kita punya kebaikan dan semua yang hal-hal yang baik semuanya sumbernya dari Tuhan kan. Kita mau coba ini, saudara-saudara, aduh, ini ya, suka mau gambar tapi sepertinya belum bisa ya. Mesti perbanyak latihan menggambar supaya ini dulu. Saudara-saudara, pagi ini kita akan mau bahas sesuatu pelajaran, dan bagi saya sendiri supaya mau ingat, saya mesti ulang-ulang kan. Nggak boleh cuma satu kali baca, nggak boleh cuma satu kali dengar, jadi mesti ulang-ulang. Dan itu memang kita tahu kita punya kemampuan otak sudah menurun, jadi mesti ulang-ulang kan, saudara-saudara. Dan nasihat pagi ini gimana ya mau gambarkan? Kita sudah di chapter 30-an kalau nggak salah, 31, dan babnya sudah mau habis, tinggal 2 lagi. Tapi mungkin kalau saya tanya pengertiannya, saudara-saudara pasti akan kalau nggak catat pasti akan lupa ya. Kenapa saya bilang pasti akan lupa? Karena saya juga kalau nggak catat dan nggak buka lagi catatan dan nggak ingat lagi penjelasannya bisa lupa. Jadi yang saya mau tegaskan pagi ini prinsipnya. Mungkin saudara-saudara akan lupa kata per kata, tapi prinsipnya bisa diingat. Jadi itu dia. Kalau bisa saya mau gambarkan, karena kalau digambarkan mungkin lebih ini ya, lebih berkesan, walaupun tetap gambarnya nggak terlalu mantap. Misalnya ini posisi kita ya. Ini posisi kita sekarang. Posisi kita sekarang. Tapi kita belum share screen, jadi ya. Nggak ada itu screenshotnya kok masih. Iya, memang saya belum share karena pikirnya sudah ke-share, ternyata belum ditekan tombolnya. Jadi gimana itu? Apa sekarang bisa dilihat? Ada gambar lingkaran kecil? Iya, bisa. Makasih ya. Kalau saudara-saudara bisa lihat ini, inilah titik awal kita lah ya, boleh dibilang. Terus tanpa keterangan, kita mau kasih garis, dan ini pola pikir yang kita lihat. Kita nggak mau dipilih. Dan memang karena belum bisa, jadi kita kembalikan lagi ke ini ya, ke rencana awal. Seperti ada kekunci gitu, nggak mau ngikut. Nggak, dia punya wordnya yang, maaf ya, kita dulu mestinya. Stop share screen. Enggak, dia share screen, dia punya wordnya nggak bergerak. Oh sudah, iya betul. Dia kenapa ya? Dia kalau mesti di share screen begini, ininya harus di sini. Iya. Nggak mau gambar Halo.
Halo, masih bisa dengar, saudara-saudara? Masih. Oh iya. Saudara-saudara, pagi hari ini saya mau minta tolong baca ya. Apa saudara-saudara siap untuk baca satu orang satu ayat, tapi ayatnya beda-beda? Kalau misalnya belum bisa baca, nanti tolong dibilang ya. Jadi saya mau anggap saudara-saudara bisa baca dan saya mau bagikan ayat-ayatnya. Disonder dulu supaya ini, karena disonder saya lihat ya, bisa baca satu orang satu ayat. Ayat yang pertama dari Maribel, Kak Lina, Mak, dan Uco. Ayat pertama untuk Maribel, tulis dulu ayatnya baru nanti baca ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Sekali lagi, oh sorry Maribel, bukan itu ya. Kokorei ralat. Untuk Maribel, Keluaran 23 ayat 22. Boleh 2 kali bilang atau sudah? Keluaran 23 ayat 22, baru Kak Lina, Deuteronomi 4 ayat 29. Ada banyak ayat dan kita mau ringkas dengan kesimpulannya saja. Baru Mama, Levitikus 4 ayat 4. Sekali lagi Levitikus 4 ayat 4 Mama ya. Baru Uco, Imamat atau Levitikus 26 ayat 3. Boleh Uco? Tulis dulu ayatnya baru nanti baca ya. 26 ayat berapa? 3. Nah, baru yang di Zoom saudara-saudara yang partisipan nih saya urut lewat nama ya, dari Bobby. Bobby minta tolong baca Deuteronomi 7 ayat 12. Sekali lagi, Anda cuma baca dulu, nanti dia punya kesimpulan kita ketik di sini, baru itu yang jadi. Karena kalau mau baca semua kita mungkin nggak cukup waktu. Sekali lagi Bobby, Deuteronomi 7 ayat 12. Dan kalau misalnya nggak bisa baca, tolong bilang ya, nanti kita pindah. Dan berikut kita ke Chen, Deuteronomi 23 ayat 21. Sekali lagi untuk Chen, Ulangan 23 ayat 21. Cihideng, kalau ini kita lihat gambarnya Michelle, jadi Michelle minta kalau itu boleh. Deuteronomi 28 ayat 2. Sekali lagi Ulangan 28 ayat 2. Jadi cuma satu orang satu ayat baca ya. Kalau mau baca semua boleh, tapi kita tahu waktunya akan ini ya, agak panjang. Ya. 4 ayat 29. Coba cek ya kata-katanya ya. 4 ayat 29 di Ulangan, dan baru di sana engkau ya mencari Tuhan. Sorry tadi kita sampai di di Michelle ya kalau nggak salah ya. 28 ayat 2 ya. Dan yang terakhir Mas Guntoro 28 ayat 15 Deuteronomi. Sekali lagi Ulangan 28 ayat 15 untuk Mas Gun. Yang kalau diam berarti saya anggap sudah dapat dan ini ya, sementara membaca ayat-ayat yang dibagikan untuk pribadi-pribadi. Ivin mau apa? Masih ada ayat. Kita mau lihat dulu. Oke, terima kasih ya Bobby. Jadi saudara-saudara ayatnya tolong dibaca dulu. Lagi Bobby. Dibaca dan satu-satu ayat itu di ini ya. Nanti kalau saya tanya yang punya ayat itu bisa tolong jawab. Terus karena Itin baru ini, Itin Kolose 2 ayat 13. Bukan 14 dan 16. Kolose 2 ayat 13. Jadi ditulis ayatnya baru nanti di ini ya, dibaca. Oh, silakan. Baru kemudian Lydia, kalau boleh baca 1 Petrus 2 ayat 24. Ya. Oh iya, memang kita mau share dia punya ini, pertanyaan dan jawaban aja. Kalau dia punya ayat, ini ya nanti panjang. Dan konsentrasi akan terbagi-bagi. Sekali lagi, Lydia 1 Petrus 2 ayat 24. Berikutnya. 2 ayat 14. Itu 2 ayat 14 tak kalau 2 ayat 13. Bukan 14 dan 16. Karena itu kan yang kita review kemarin. Sekali lagi, untuk Om Jeffrey, Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Boleh, DP Alkitab. Cuma itu kok keterangan-keterangan, bukan semua ini penelitian. Itu Efesus 1 ayat 3 tadi Om Jeffrey, dan Opa Johan 2 Korintus 5 ayat 21.
Sekali lagi, Opa Johan 2 Korintus 5 ayat 21. Tante Like kalau boleh baca Ibrani 10 ayat 10. Tante Like ya. Boleh dapat sama. Baru Tante Nuning Efesus 1 ayat 19. Tante Nuning sekali lagi Efesus 1 ayat 19. Baru Tante Olsye Sanger kalau bisa ini baca Roma 15 ayat 7. Halo, Re. Ya, selamat pagi Tante Ol. Halo. Re, Alkitab kita nggak tahu buka Alkitab di sini. Oke, kita mengerti. Boleh diganti dulu ya, Tante Ol. Iya, nggak apa-apa ya. Kalau gitu kita mau coba dari PT Iya, makasih. sama Om Odi juga ya ada. PT Mopolo, apakah bisa baca ayat Alkitab? Jadi mesti buka di HP dan baca di luar aplikasi jadinya ya kalau cuma pakai HP. Om Demi yang baca, Om Demi. Ada Om Demi, mantap. Om Demi, boleh buka nanti Alkitab Roma 15 ayat 7 ya. Jadi PT Mopolo, Om Kalex dan Om Demi ya. Om Demi, Roma 15. 15 ayat 7. Kita mau baca dalam hati ya, saudara-saudara. Nanti kita mau tanya, karena ini cuma mau ambil dia punya sarinya saja, dan sarinya banyak sekali. Tapi kalau kita banyak ambil sari, mungkin kita bisa banyak waktu juga. Kita cuma mau ambil sedikit-sedikit. Seperti kupas buah, dan buah juga kita makan banyak juga ya. Nggak sedikit kita makan buah. Yang berikutnya PT Puncen, salah satu orang dari PT Puncen, Mama Soisa atau Om Edi, boleh baca Roma 8 ayat 39. Dan itu ayat yang terakhir ya. Jadi urutan ini ada berubah-berubah. Saya mute dulu ya, Tante Ol, nanti kalau mau bicara. Jadi saudara-saudara, kita mau lihat ini ayat-ayat yang saudara-saudara baca. Mungkin ada yang tanya, ini apa ini? Dan dengan pertolongan Tuhan kita mau lihat sesuatu. Nah ya, saya yakin saudara-saudara sudah baca karena sudah lihat ayatnya. Yang saya minta nanti kalau saya tanya, tolong dijawab ya. Dan kalau saya boleh mau bilang, tadi itu ada dua ya, kita mau kasih sekat lah ya. Kita lebih suka bahasa Indonesia ya, supaya lebih banyak yang tahu. Walaupun kecil atau besar? Oh, tunggu. Ini ayat-ayatnya ada dua yang kita mau bagi ya. Memang kita baca Perjanjian Lama dulu, baru Perjanjian. Kalau ngomong-ngomong soal ini, kita lagi mau baca apa ini kalau perjanjian? Ini bukan surat jual beli ya, yang ada di dunia ini, tapi inilah Alkitab yang terbagi dua ya. Jadi kita sudah mau, karena saya yakin sudah baca, kita mau coba tanya dulu ya. Kita mau taruh ayatnya dan yang baca dulu yang saya mau tanya ya. Jadi saudara-saudara yang mungkin belum dapat bagian ayatnya, kita mengikuti dulu ya, bisa lihat dan juga baca. Itu disonder kan ini? Orang 23:2. Ya, Kan sedikit nggak bisa. boleh mah. Jadi saudara-saudara, ini punya Maribel ya? Iya. Maribel, kira-kira di ayat yang Maribel baca, apa yang Maribel boleh ingat? Kata apa yang penting? Mau ingat. Enggak, dari yang Maribel baca, Maribel mau garis atau mau kasih bilang ini penting, bukan Maribel mau hafal sekarang ya.
karena baru dikasih tahu. Kita butuh ulang-ulang lagi. Oh iya, melakukan segala yang kau firmankan. Melakukan segala yang difirmankan, ya kan? Oke. Terima kasih. Dan sungguh-sungguh mendengarkan. Oh iya, satu dulu ya. Banyak memang. Kalau kita mau belah ini bisa banyak sekali intinya ya, seperti yang Kokole bilang. Jadi melakukan ya yang kata yang Maribel ingat. Kemudian ayat kedua, Ulangan 4 ayat 29. Tadi yang ini aja yang mau di highlight. Ya. Jika engkau mencari. Sorry. Ini kata ini saya tulis di sini supaya ini ya. Kita nggak butuh namanya karena ini ya, apa namanya? Untuk semua lah ini, bukan untuk Maribel saja. Cuma Maribel yang baca. Dan Kak Lina, tadi sorry Kak, kata mencari. Jadi kata kerjanya ya, bukan kalimat. Mencari. Sorry, mencari. Berikutnya Levitikus 4 ayat 4. Mama ya. Kata kerja apa yang dilihat di sini? Menyembelih. Yang awalnya sebelum dia menyembelih harus di apa? Yang mau disembelinya? Membawa lembu. Membawa ya. Membawa. Mencari. Sorry, Mirwan bilang apa? Oh iya. Sama ya, Kokore juga ada lihat hal yang sama mereka lihat. Oke, ayat berikut. Uco, boleh Uco? 4 ayat 29. Kenapa Kokore mau tanya? Kenapa baru mau tanya sekarang? Sudah sebentar. Kalau dikasih tahu. Tidak mencatat. Oh ya, ini Uco punya. Boleh Uco kata kerja atau hal apa yang Uco lihat di sini? Ding? Melakukan ya? Oke, ini Uco. Baru habis Uco. Sorry ya, saya juga sudah lupa, tapi saya kasih ayatnya. Mungkin dari atas Bobby kalau nggak salah tadi. Deuteronomi 7 ayat 12. Kata kerja yang kita mau cari di sini. Dan tentunya kata kerja ini ada di ayat ini ya, bukan kita yang buat-buat. Kata jadi kayak melakukan, oh ada di sini. Sorry, kita mau cek lagi apa yang Bobby ya. Bobby baru habis itu train. Iya. Bobby bisa teks atau mau bilang langsung. Sementara tunggu Bobby, kita mau lewat ayat dulu yang satu, Chen. Deuteronomi 23 ayat 21. Jadi yang mau dicari adalah satu kata kerja yang penting, dan itu kalau bisa yang di awal. Karena mungkin dia ada bikin 3 hal, tapi 3 hal ini nggak bisa dibuat kalau nggak ada satu hal yang dia buat. Sekali lagi, Chen, apa bisa ini partisipasi ayat? Mau di Bobby belum? Bobby sudah mungkin ya. Oh, Chen require menuntut ya. Kalau bahasa Inggris menuntut. Makasih ya, Chen. Bobby belum, kita masih tunggu apa-apa. Kita masih bisa lewat karena ayatnya kan Bobby sudah baca dan orang lain hanya tugas memperhatikan bukan menjawab. Terus Deuteronomi 3:21 baru selanjutnya apakah 28 ayat 2 Deuteronomi itu Michelle? Kalau iya bisa langsung. Oh iya. Kata kerja apa yang Michelle mau pilih di sini? Mau ambil, maksudnya mau highlight. Hearken Kak, mendengar. Oke, terima kasih. Mendengar Michelle. Oke, kita lanjut lagi dan kita masih menunggu Bob. Ya, Bob, silakan.
Keep ya. Keep bahasa Indonesianya apa ya, Bang? Keep ini menyimpan atau apa ya bagusnya ya? Mendengarkan, melakukan. Sorry tadi apa? Menjaga ya. Menjaga. Terima kasih ya Bobby. Menjaga. Dan berikut Deuteronomi 28:15 kalau nggak salah Mas Gun ya. Kalau nggak salah. Ingat. Di urutan. Mendengar dan melakukan. Mendengar dan kalau kira-kira yang pertama mana Mas Gun kalau mau dipilih? Satu yang mendengar ya. Kita tahu ada banyak kata kerja tapi kita mau pilih satu saja. Mendengar. Oke, terima kasih. Hari. Oh ya, Bob. Itu harus yang pertama atau bisa di tengah-tengah, Kak? Yang pertama, kita istilahnya yang pertama berarti kata kerja pertama yang kita lihat. Karena kan contoh malaikat ketiga. Nggak bisa ada 3 kalau 1 dan 2 nggak ada. Yang kita mau tanya satunya. Dari ayat ini, dia punya urutan yang pertama. Dari kata kerja. Misalnya dia ada bikin 3 hal. Tapi 3 hal ini dia mau bikin yang pertama ini yang kita mau minta. Tapi kalau saudara-saudara langsung jawab 3 nggak apa-apa. Tapi yang kita minta itu. Kita harapkan, Kak. Oh yang ini ya. Bobby ganti ya. Oke, Bob. Ya seperti Bobby, seperti ini kita belajar sama-sama ya. Kita bukan ini, kalau ini mendengar ya jadinya. Menurut yang Ucok ayat, kita balik lagi. Ucok tadi ayatnya berapa, Cok? Yang ini? Ini kan? Ucok mau ganti menurut? Oke. Pokoknya dia punya prinsip itu ya. Kalau ada ayat-ayat yang saudara baca kata kerjanya banyak, coba lihat yang pertama saudara baca gitu. Kita mau ke ayat perjanjian baru ya, ke Itin ya. Kalau ya Itin ya. Itin Kolose. Iya. Perjanjian baru sebelah sini. Kolose. Itin kata kerja. Ini uncircumcised. Tidak disunat. Tidak disunat. Wow. Kata kerja yang boleh juga Itin punya ini, tidak disunat jadinya kata kerja. Nggak apa-apa, kita lagi nggak mau salah benar, kita cuma mau lihat dan nanti kita mau kasih penjelasannya supaya saudara-saudara bisa belajar. Kita juga belajar dan kita mau saudara-saudara belajar ya. Ini baru menjawab, belum belajar. Belum di reason lebih panjang lagi. Kita mau berikut, kalau nggak salah 1 Petrus 2 ayat 24, Lydia ya. Kalau mau teks atau mau bicara langsung. Iya, Kak. Kata kerja apa yang Lydia lihat? Bear, Kak. Bear, memikul ya kalau nggak salah ya. Kita mau pakai bahasa Indonesia supaya yang belum memikul. Makasih Lydia. Terus mudah-mudahan saya berharap, yakin kalau saudara-saudara baca-baca ini ayat-ayat yang sudah catat, saudara-saudara sudah bisa lihat apa kita mau kemana ini. Dan ini ya, berikutnya kita mau ke Om Jeffrey. Om Jeffrey, Efesus 1 ayat 3. Pertanyaannya di Efesus 1 ayat 3, ada kata kerja apa yang dilihat? Om Jeffrey bisa ini mau ngomong atau mengaruniakan boleh Mas. Oke. Mengaruniakan. Terima kasih Om Jeffrey. Dan habis Om Jeffrey tadi ada Opa Johan, kalau nggak salah 2 Korintus 5 ayat 21 ya. Kata kerja yang Opa Johan bisa lihat. Dan kalau bisa positif ya. Karena kita negatif. Nggak ada yang kalau bisa itu artinya kalau sudah lihat atau sekali lagi Opa Johan kita tunggu. Belum kita mau ke Ibrus 10 ayat 10. Antelika ya. Raymond, Ya, ayat ini
Maid. Haha. Satunya boleh ganti sobat. Sorry Opa, might atau Maid. maid? Maid Membuat. righteousness. Iya, sudah pasti ini sih jadi maid. Maid. Maid dan ini ya, sama ya. Pokoknya kita tahu maid. Jadi membuat ya. Betul. Atau menjadikan. Kita bisa ini ya, ambil kesimpulan itu dulu. Terima kasih. Pak, baru habis ke... Oh, Itin mau ganti. Silakan Itin. Bilang tadi negatif. Itin mengampuni ya. Oh, mengampuni. Mengampuni. M, saya sama-sama M sama. Mengampuni ya. Dan Tante Lika sudah ini ada satu kata yang mau di-highlight dari Hebrew 10 ayat 10. Sanctify. Ya, sanctify. Menguduskan lah ya. Iya kan? Atau dikuduskan. Kita ikut ini aja lah. Nanti kalau ada kalimat kata yang lebih penting dari ini translate, tolong dikasih tahu ya. Dan yang mungkin terakhir ini ya, Efesus 1. Oh, masih ada lagi. Chen sudah kayaknya. Oh, Puncen ya. PT Puncen ada putus apa? Saya nggak lihat di list. Efesus 1 ayat 19. Nah, ini masuk lagi. Halo. Mama Yos. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Memisahkan. Ayatnya di mana tadi ya? Roma 8 ayat 39. Oh, Roma 8 ayat 39. Tante Nuning dulu. Iya, berarti sorry ya. Yes, kita nanti ini dulu ya, kita lewatin dulu. Maksudnya kita tahan dulu, nanti Tante Nuning dulu. Saya lupa. Efesus 1 ayat 19. Ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sudah dengan kekuatan kuasanya. Hebat kuasanya atau yang percaya, Re? Itu ada. Saya tanya Tante Nuning duluan, jadi Tante Nuning dulu. Hebat kuasanya ya. Exceeding greatness ya, bahasa Inggrisnya ya. Hebat kuasanya. Nah, hebat kuasa. Kita tahu kan kuasanya. Terima kasih, Mbak Ning. Habis itu Efesus 1 ayat 19, Roma 15 ayat 7. Ternyata Puncen masih di jauh sana, kita sudah panggil. Sorry ya. Siapa ya Roma 15 ayat 7? Kita mau lihat di list. PT Mopolo kalau nggak salah, apa Om Demi ya tadi? Ada kata kerja apa di sini? Om Demi dan Brother Alex bisa ambil kesimpulan sama-sama. Bapak Demi, coba langsung jawab. Receive. Oke. Menerima. Terima kasih. Dan ayat berikutnya di Roma 8 ayat 39. Yang tadi sudah dibilang ya, Mama. Sekali lagi boleh diulang kata kerjanya? Memisahkan. 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 Oke, terima kasih. Kita sudah sampai di ayat terakhir, saudara-saudara. Dan Sekarang Bapak yang menjelaskan. bukan saya yang mau, saya cuma mau bagikan, yang mau jelaskan Roh Kudus melalui saudara-saudara punya pendekatan masing-masing ya. Saya yakin kalau kita mencari, kita akan mendapat. Dan saudara-saudara, ini saya kecilkan supaya saudara-saudara bisa lihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kita mute dulu ya, yang ada kebuka, yang kedengaran suaranya. Nanti di ini kalau mau bicara. Jadi saudara-saudara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ayat di perjanjian lama dan 8 ayat perjanjian baru, saudara-saudara. Ya, bagi yang mencatat semua nggak apa-apa, kita cuma mau ringkaskan saja karena ini kalau kita baca satu semua dan ini lama, jadi kita butuh singkat waktu. Saudara-saudara, mari kita lihat sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit karena banyak sekali yang kita mau lihat tapi sedikit. Ini kita lagi bahas firman Tuhan kan?
Dan waktu firman Tuhan perjanjian lama ini disampaikan kepada siapa, saudara-saudara? Kita tahu disampaikan kepada Musa dan tujuan akhirnya kepada bangsa Israel, kan? Makanya ini semua bangsa Israel lah yang ini. Terus kalau yang perjanjian baru kepada siapa? Tuhan Yesus sampaikan firman Tuhan dan orang-orang. Kalau secara pengertian yang kita sudah pelajari sekarang, kalau murid-murid untuk akhir zaman, orang-orangnya siapa di akhir zaman? Aku dan kamu. Aku dan kamu. Iya ya. Kita mau cari kalimat yang ini ya. Yang lebih familiar. Kita bukan mau bilang ini yang paling bagus, tapi yang ini ya. Israel modern. Sama itu. Tiba-tiba pas itu ya. Sekali lagi, ini pengertian saja. Jadi kalau misalnya saudara-saudara kayaknya bukan Israel modern deh yang umat-umat Tuhan. Jadi saudara punya pengertian sendiri yang ini cuma yang kita mau bilang supaya kita gampang ingat aja. Israel rohani. Atau Israel rohani, ya. Spiritual Israel ya. Boleh ya. Kalau modern terkesan kita ada teknologinya di situ. Spiritual lah. Berdasarkan 1 Korintus 15:46. Mantap. Ya, jadi kita cari yang terbaik. Karena kita tahu Tuhan mau kita tahu yang terbaik. Yang tadi Alwin punya doa, sudah banyak sekali yang setan tabur salah. Dan kalau kita nggak berusaha ya, bukan kita punya kemampuan, kita minta Tuhan tolong, kita mau yang terbaik, kita mau bikin yang terbaik, pasti Tuhan akan kasih. Pengalaman saya. Jadi saudara-saudara, mari kita lihat kenapa saya tanya kata kerja, karena yang kita mau lakukan semua adalah kata kerja, kan? Diam pun kata kerja kalau disuruh diam, ya toh? Maribel boleh diam dulu? Iya kan, Maribel yang tadinya lagi misalnya lagi nyanyi ya diam. Jadi itu pun diam ya. Dan di sini saudara-saudara, mari kita lihat. Kalau ini di perjanjian lama, ini bangsa Israel yang bicara siapa saudara-saudara ini? Kita tahu kan cara Tuhan pakai Musa kan, dan Musa dianggap sebagai apa? Juru bicara kan? Juru bicara dan dibilang nabi. Dan sebelum ada juru bicara nabi, Tuhan dulu bicara sama siapa waktu zaman sebelum Musa ada? Yang dikenal di buku Alfa Omega. Dari huruf B lah. Kita lagi bicara Alkitab ya, bukan nama-nama orang di Present Truth. Abraham. Bukan, itu A. Bapak langsung ya. Ya, jadi yang biasa ngomong dulu sebelum Musa ngomong, bapak-bapak. Yang kita tahu kan? Makanya dibilang patriarchs and prophets. Baru setelah ada nabi-nabi, mari kita review sedikit ya. Tuhan bicara lebih banyak kepada siapa? Ada hakim-hakim kan? Sorry. Ini dia punya metode komunikasi ya, saudara-saudara, dan kita lihat metode ini kalau kita mengerti, kita bisa pakai ini aplikasi ini dalam, karena kita lagi mau belajar rumah tangga Advent ini, bukan buatan. Setelah hakim-hakim, orang Israel biasa dengar perintah dari siapa? Instruksi atau dari Tuhan melalui siapa? Walaupun kita tahu tetap pakai nabi ya. Ini ada raja-raja kan? Raja-raja, dan kebanyakan raja-raja ini murtad, kebanyakan. Judges, pakai S. Raja-raja, Kings. king. Ya. Dan kira-kira sampai di raja-raja ini, nabi-nabi saya tahu masih bicara, bapak-bapak masih bicara di rumah masing-masing, tapi ini secara garis besar. Kira-kira yang menjadi pemisah antara perjanjian lama dan perjanjian baru apa, saudara-saudara? Garis tengah ini. Kayu salib. Kayu salib ya. Dan kalau sudah bilang kayu salib, kita sudah tahu ini, bahwa pengertian ini ya, spiritual dan natural kan, kita mau lihat, kita bukan mau kumpul-kumpul informasi saja dan membuat hal yang kita nggak bisa bikin.
atau sembarang-sembarang. Ini simple sekali. Salib. Wes. Kita nggak tahu artinya Westin, tapi kita percaya yang bagus. Artinya kita mau lanjut ke Israel. Nah, dari kayu salib ini, apakah Tuhan sudah berhenti bicara, saudara-saudara? Karena sebelum kayu salib masih ada nabi kan, salah satu nabi terakhir kan yang tubuhnya dipisahkan dari kepalanya. Dia masih nabi kan, saudara-saudara? Oh, Paulus. Tapi itu kan sebelum kayu salib kan? Kan kita mau bilang setelah salib siapa yang paling banyak bicara? Murid-murid ya rasul-rasul. Ya, murid-murid rasul-rasul menerima dari anak kan? Anak, dan itu kita tahu Yesus sebagai anak. Karena kalau Yesus sebagai manusia, dia dengar juga dari mamanya. Sorry, kita kasih begini aja. Ini cuma pengertian saja, dan kalau saudara-saudara lihat sepertinya ini yang lebih pas, kita akan siap dirubah. Dan anak-anak ini bicara, bukan anak-anak, anak Bapak ya ini. Bicara kepada siapa? Tadi yang Tante Nuning bilang, boleh ulangi? Murid-murid atau rasul-rasul. Murid. Murid-muridnya dan murid-muridnya ini dipanggil rasul. Ini kalau belajar etimologi, kenapa dibilang rasul, ada dibilang itu nantilah, itu masing-masing lah ya. Kalau yang penting kita bisa lihat ini ada cara berkomunikasinya Tuhan di perjanjian baru. Dan waktu murid-murid, Tante Nuning kira-kira setelah murid-murid ada masa kegelapan, yang banyak bicara siapa, saudara-saudara, dan juga Tante Nuning khususnya yang ada terakhir bicara ya. Pemimpin-pemimpin ya. Pemimpin apa? Pemimpin agama. Coba pikir lagi. Apakah waktu murid-murid bicara pemimpin agama mau dengar? Enggak sih. Reformer. Nah, mantap sekali langsung. Reformer. Reformer bicara. Reformer ini memang pemimpin, tapi mereka bukan pemimpin organisasi. Reformer atau pembaharu lah ya. Kita pakai bahasa Indonesia ya, supaya pembaharu atau ya kita tahu kan nama-namanya. Nah, mantap Mas Gun ya, terima kasih. Setelah reformer kira-kira siapa? Ini menurut saya yang terakhir, tapi kalau masih ada lagi setelah yang reformer, silakan. Yang banyak bicara. Aduh, waktunya tinggal 15 menit ya. 15 menit. Bagiannya. Lewat lagi. Saudara-saudara kita jawab lah ya. Kalau saudara-saudara nggak setuju boleh. Sebelum Tuhan Yesus datang, ada 144.000 kan yang akan banyak bicara untuk umat-umat Tuhan. Ya. Kalau ada setelah pembaharu itu yang diterima Tuhan, misalnya, kok pendeta nggak ada? Saudara-saudara yang sudah belajar tentu tahu maksud saya kan. Nah, karena sejak dari zaman Israel kita punya sistem organisasinya, udah buktinya juru kabar Tuhan bukan dari golongan pendeta ya, William Miller dan semua. Mereka mulai dari awam, dan kita nggak pakai ini. Langsung 144.000. Oke. Jadi saudara-saudara, inilah cara umat-umat Tuhan dikomunikasikan dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu dari Tuhan. Dan saudara-saudara, kalau saudara-saudara baca tadi, kita udah ambil dia punya sari-sarinya, kata-kata kerja. Mari kita mau review cepat ya. Kalau di sini saudara-saudara, dibilang di sini ada kata jika kan, dari jika ini kan kita tahu syarat sebab akibat. Yang diminta di sini, di ayat sini saudara-saudara, apakah Tuhan minta kamu lakukan dulu atau kamu dengarkan dulu? Dengar dulu. Dengar ya. Jadi saya bilang saudara-saudara, ini bukan masalah benar salah, tapi kita memperhatikan dulu ya. Jadi kita lihat kata kerja pertama, Tuhan bilang, bapak-bapak bilang, juru bicara, nabi-nabi, hakim-hakim bilang, dengar dulu di ayat ini. Dengar dulu perkataannya, baru bisa lakukan. Karena kalau nggak dengar baik-baik, bisa saja melakukan, tapi apakah sesuai dengan keinginan? Biasanya yang kecenderungan manusia. Sudah dengar baik-baik, kadang-kadang masih salah juga kan? Jadi kita mau ingatkan ini kata mendengar. Yang pertama ya, mendengar. Jadi sekali lagi kita rubah bukan karena ini, mungkin kita mau ulang-ulang lagi bisa ada pengertian yang lain, tapi saat ini kita bilang mendengar itu yang paling penting. Baru yang kedua,
Kata apa? Mencari. Nah, sudah ditulis di sini. Jadi kalau kita mencari, kita akan menemukan. Kalau kita tanya itu sama dengan mencari berarti kan? Kita akan apa yang kita baca di sini? Dan cari dengan segenap ya. Kalau bilang di sini menanya sama dengan mencari. Ini kan biasa kata kerja yang bergerak kan, kalau ini cuma diam. Jadi saudara-saudara bisa lihat Tuhan bilang harus mencari. Harus cari gitu, harus lakukan sesuatu. Nah, ayat berikut membawa. Coba saudara-saudara lihat apa yang harus dibawa. Sesuatu kan kepada Tuhan kan? Dan taruh itu, dan ada instruksi selanjutnya menyembeli. Kita tahu yang menyembeli bukan yang membawa. Ada aturannya. Tapi kita mau ingatkan kata membawa ini ya. Jadi yang dapat ini dan saudara-saudara yang baca, kok bisa membawa yang diminta di situ? Iya. Kalau nggak diminta membawa di ayat ini, bagaimana mau disembelih? Jadi kita tahu kata kerja ini ada hubungannya di sini. Di Levitikus 26 ayat 3. Mari kita baca. Jika kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahnya serta melakukannya. Di sini saya lupa yang jawab tadi. Uco ya. Uco bilang menurut. Ya, menurut ya. Dan itu kata yang benar. Tapi ada satu yang, kalau kita mau berjalan, biasanya kita kalau mau jalan itu mesti apa? Pakai kaki. Pakai kaki. Apakah kita jalan pakai aturan atau instruksi kita sendiri atau pakai instruksi Tuhan atau juru bicara Tuhan? Dan ini kita tambah ya. Jadi ini memang betul karena tersirat sekali ya. Ini artinya kalau jalan itu follow atau mengikuti. Karena kalau dia jalan sendiri, apakah akan hilang manusia atau umat Tuhan? Tuhan bilang, kamu jalan. Kita harus tanya, ikut mana? Jalan-jalan yang lama. Bukankah kita kalau jalan sekarang lagi jalan yang lama, bukan jalan kita sendiri? Kan ada orang yang bilang, oh kalian bikin-bikin aturan sendiri. Kita pakai aturan firman Tuhan, kita jalan di jalan yang lama. Berikut 7:12. 7:12 mendengarkan kan? Dan mendengarkan ini peraturan. Jadi saudara-saudara penting sekali yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui ayat ini. Mendengarkan itu penting sekali. Dan mendengarkan itu mesti, apakah kalau kita dengarkan kita memperhatikan atau kita sementara dengar kita punya pikiran juga lagi memikirkan hal-hal yang lain. Makanya itu ada dibilang setia. Setia ini adalah pilihan kan, yang hanya satu. Kalau kita dengar, tiba-tiba ada informasi yang lain yang kita dengarkan juga, tiba-tiba ditanya, kenapa kamu bikin ini? Oh iya ya, kita ingat atau kita lupa. Jadi kadang-kadang itu ya, mendengar itu harus ditambah dengan bahasa Inggrisnya lebih mantap memang. Attention. Karena peraturan-peraturan ini butuh diperhatikan. Oke, saudara-saudara, dan saudara-saudara bisa lihat ini Tuhan ngomong sama bangsa Israel ya. Berikut, apabila engkau bernasar kepada Tuhan, janganlah engkau menunda-nunda. Ada yang di sini menuntut, yang kata kerja di sini kan, ada tuntutan. Dan itu saudara-saudara, apakah kalau kita dibilang, boleh Tuhan bilang begini sama kita, Itin, ini kita nggak mau terlalu sederhanakan saya, jadi jangan Tuhan lah ya. Hamba Tuhan bilang, Itin boleh tolong angkat itu barang? Itu kecenderungan, tapi itu jangan dibuat. Ya, seperti itulah ya. Jadi menuntut ini berarti seperti prioritas ya saudara-saudara. Bisa nggak kalau orang bilang, anak-anak manjo makan. Kok ada kalimat begini, tunggu, ndak lama. Ukuran ndak lamanya berapa lama ini? Dia bilang ndak lama. Ya, jadi kita sudah lihat di sini ya, kalau ada perintah-perintah yang Tuhan berikan, kita jangan tunda-tunda lah ya. Bukan berarti misalnya kita lagi mandi, ya tentunya kita harus lap dulu badan baru. Tapi intinya prioritas kita kasih. Dan ini kita mau kasih, ini tambahan dari saya ya, jadi bukan prioritas. Jadi ini harus kalau ada tuntutan berarti ada priority. Tuhan mau kita buat itu.
Kalau ditunda-tunda berarti itu kemauannya setan. Deuteronomi 2:8-2 dibilang, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan. Jadi dengar dulu ya, baru dapat berkat. Kadang-kadang ada orang berdoa, Tuhan saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau itu. Terus firman Tuhannya nggak didengar. Yang dibikin firman manusia. Jadi itu kadang-kadang salahnya di situ ya, kita lihat. Dan yang terakhir, ini yang tadi saya bilang, diam ketika lagi ribut. Nah, jadi kalau ini seperti begini. Kalau Tuhan bilang diam, saya kalau mau bilang ini nanti, iya betul. Kita jadinya nanti melebar ya. Jadi saudara-saudara ini sama juga mendengar, tapi ini lebih ke arah kita mesti mau baca dulu lagi baru mau lihat dia punya. Oh ini hasil dari tidak mendengar ya. Dari ayat ini saudara-saudara bisa lihat kan? Jika tidak mendengar, tidak melakukan ya, apa yang Tuhan bilang, ada dia punya istilahnya apa? Hasil ya, atau maka ini sama dengan hasil, kutuk akan datang. Dan kalau mau lari pun akan kena juga ya. Mau sembunyi pun akan dapat. Ya, karena apa? Nggak mendengar. Jadi karena nggak mendengar ini. Dan tindakan ini kita harus lihat. Di dalam kita punya kehidupan, ada nggak? Sudah dengar tapi pura-pura nggak mendengar. Nah, jadi kayak ini ya ini salah, tapi ini yang kita mau bilang bahwa jangan sampai seperti ini ya. Oke, saudara-saudara, kita sudah sampai di ayat terakhir. Dan sekarang di ayat perjanjian baru. Kalau di ayat perjanjian baru, saudara-saudara lihat, ini tindakan juga kan? Tindakan tapi yang banyak dilakukan oleh siapa kalau dilihat di sini? Ini yang mengampuni siapa, Tin? Tuhan. Tuhan kan? Jadi kita tahu bahwa ini semua yang Tuhan sudah lakukan. Dan kita mau lihat semua yang Tuhan sudah lakukan. Kalau ini manusia kebanyakan lakukan ini. Tuhan bicara, manusia lakukan. Kalau sekarang manusia lebih banyak apa? Dengar karena Tuhan sudah lakukan. Memperhatikan ya. Mari kita lihat. Ayat-ayat ini bilang bahwa kita dulu sudah mati karena melanggar kan. Sudah nggak setia. Sudah nggak setia, sudah nggak di ini lagi. Sudah nggak dilakukan yang kemarin, bukan kemarin. Yang lalu di perjanjian lama bikin, kita sudah nggak bikin lagi. Karena apa, saudara-saudara? Karena sudah diampuni kan. Dan kita tahu semua tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pelanggaran dan ini apa namanya? Festival ini apa namanya? Upacara-upacara ini tujuannya kan untuk pengampunan kan. Tapi ini saya boleh tanya siapa yang buat, saudara-saudara? Manusia atau Tuhan? Tuhan. Jadi di sini saudara-saudara bisa lihat, kita bisa lihat bahwa Tuhan sudah buat dulu, kita belum tahu. Ya, kita sudah tahu kan ini. Ayat ini sudah kita belum belajar, Tuhan sudah buat kita punya pengampunan di kayu salib. Kan kita sudah taruh kayu salib di sini. 1 Petrus 2:24. Siapa yang memikul dosa kita? Tuhan lagi. Tuhan lagi. Bagian kita dalam hal dosa apa? Mengaku. Ada lihat kata mati? Mati sama Ya. mati ya. Sama-sama mati, betul sekali ya. Dan kalau bagiannya hidup, itu Tuhan yang akan hidupkan. Kita punya ini cuma pilih mati terhadap dosa. Oke ya, dan yang menyembuhkan Tuhan juga. Tapi kenapa kita bisa mati terhadap dosa? Karena sudah ada yang pikul duluan. Kalau nggak ada juru selamat, ketika kita mati, ya memang mati. Nggak ada apa-apanya gunanya mati kita. Mati dalam dosa ya. Nggak ada juru selamat. Jadi yang berikut, Efesus 1 ayat 3, mengaruniakan. Jadi saudara-saudara, ini yang ayat ini penting sekali. Kita biasa ingatkan bahwa Tuhan sudah, dan ini ayat God the Father and God and Father our Lord ya. Jadi ini cuma mau mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah berikan, mengaruniakan ini. Saudara-saudara, sudah kalau bahasa Inggrisnya blessed. Jadi sebelum Tuhan kita mau berdoa, Tuhan tolong berkati makanan ini. Sebenarnya Tuhan sudah bisa berkati kita kalau kita ikuti firman-firman Tuhan. Makanya orang yang
saya ingat orang yang mau berdoa dia nggak akan berdoa sembarangan. Ya, mau berdoa, mau minta buat mujizat, tetapi Tuhan nggak pernah didengar, tiba-tiba mau minta mujizat, itu sangat-sangat bukan blessed namanya. Itu namanya mau menantang ya. Jadi nggak pernah dengar firman Tuhan. Sebenarnya ini yang ayat ini mau bilang bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Buktinya bisa bangun pagi, bisa dengar firman Tuhan, bisa belajar firman Tuhan, itu semua berkat. Bukan nanti kita baru mau makan, baru mau dapat ini, dapat itu, keperluan kita. Bukan, itu bukan berkat. Itu bukan, atau bukan hanya itu berkat maksud saya ya. Jadi itu bukan hanya berkat yang Tuhan kasih. Sudah banyak yang Tuhan kasih, udara segar, pakaian yang pas supaya kita punya tubuh sehat. Istilahnya semua berkat itu sebenarnya sudah dikasih. Dan yang berikut, 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya mengenal dosa karena kita, supaya kita dibenarkan. Dan kita di sini, saudara-saudara lihat ya, percaya atau enggak, ayat ini bilang, kita yang berdosa sudah dibenarkan. Inilah yang salah-salah digunakan orang untuk bikin-bikin salah terus. Tapi apakah ayat ini bilang ini? Enggak ya, saudara-saudara. Ayat ini hanya menjelaskan apa yang Tuhan sudah buat, supaya kita, jadi begini saudara-saudara, ini kadang-kadang sepertinya Tuhan bela kita kan, kalau ayat ini. Pernah nggak saudara-saudara sebagai pribadi rasa, Tuhan ini kayaknya bela-bela kita padahal kita salah. Pernah nggak saudara-saudara rasa gitu? Tapi ada suara atau firman Tuhan bilang, kalau kamu mengaku, bukankah itu pembelaan, dan itu pembelaan itu, ini bukan berarti kita langsung, kita kan ada step untuk kita dibenarkan kan, jubah Kristus. Tapi ini sudah tersedia, saudara-saudara. Ini bukan mau dibuat-buat lagi, sudah ada. Dan itu semua sudah ada di kayu salib lagi ya. Puji Tuhan. Tuhan sudah buat semua, kita cuma tinggal mau tahu, ternyata Tuhan sudah buat. Dan ini lagi, Efesus 1 ayat 19. Ibrus 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Saudara-saudara, kalau Rasul Paulus bilang ini di buku Ibrani, apakah karena Tuhan bilang kita sudah dikuduskan, kita sembarang makan makanan yang kita tahu sudah nggak kudus? Tidak kan, saudara-saudara? Atau karena kita sudah dikuduskan, sembarang hari kita beribadah atau memuji Tuhan, bukan berarti kita nggak bisa puji Tuhan di hari lain. Kita kuduskan semua hari. Kan kita sudah dikuduskan. Dan seperti yang kita sudah belajar natural spiritual, ini banyak sekali disalahartikan orang. Dan kita tahu pernikahan juga kudus kan? Karena pernikahan sudah dikudus, kita sembarang aja melakukan yang namanya pernikahan karena sudah kudus. Waduh, salah sekali. Setan pakai cara yang salah menginterpretasikan. Jadi ini cuma menunjukkan apa yang Tuhan sudah lakukan ya saudara-saudara. Sehingga kita bisa lihat dulu Tuhan minta kita buat. Dan di perjanjian baru Tuhan sudah buat, kita sekarang umat-umat di akhir zaman tinggal mengikuti. Jadi sudah ada polanya. Kita lihat ayat berikut, Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19 tadi bilang hebat kuasanya kan? Betul sekali saudara-saudara. Di dunia ini semua ya kita bilang, termasuk saya kasih contoh aja teknologi. Kalau nggak ada teknologi, manusia sekarang masih primitif. Dan kalau ada teknologi, bukankah kita selalu bilang begini, wow, hebat sekali itu mobil, hebat sekali itu motor, hebat sekali itu pesawat. Pernah nggak kita bilang begini, wow, hebat sekali Tuhan yang topang bumi ini, Tuhan yang produksi oksigen. Pernah nggak kita, kalau kita lihat sesuatu yang hebat, kita langsung mengarahkan kepada Tuhan? Atau kadang-kadang kita punya hebat, kita lihat ke orang. Oh, pencipta ini, bangunan ini. Ya, sampai ada yang bilang, wow, hebat sekali dia khotbah. Belum dengar dia kalau Yesus berkhotbah. Ya, kita nggak tahu ya. Maksudnya inilah yang saya mau ingatkan dari ayat-ayat ini, bahwa apa yang Tuhan sudah buat hebat. Jadi semua yang Tuhan sudah buat, jangan sampai diambil kredit orang lain atau siapapun juga. Oke ya. Roma 15 ayat 7. Terimalah satu akan yang lain seperti sama Kristus juga telah menerima kita.
kita akan terima dia datang ke rumah kalau dia yang datang dulu ke rumah kita. Begitu, Tin? Atau kita akan lebih dahulu melawat dia karena Tuhan sudah lawat kita di rumah kita dengan apa? Firman Tuhan. Contoh ya. Ya. Dan kita nggak bisa memberi kalau nggak bisa menerima duluan. Ini prinsip firman Tuhan kan. Kita harus belajar dulu menerima, Tuhan kasih, baru kita kasih ke orang. Kalau ini prinsip menerima disalahgunakan, ya kita bisa terima dari sumber yang lain juga kan. Setan juga mau kasih. Tapi di sini mau dijelaskan bahwa apa yang kita bikin ke orang lain, sama seperti Kristus sudah berikan atau Tuhan Bapa di surga sudah kasih ke kita. Dan semuanya untuk apa tujuan kita memberi dan menerima? Puji Tuhan, ya. Nggak ada puji yang lain. Glory of God. Dan ayat yang terakhir, memisahkan. Saudara-saudara, kalau perhatikan ayat ini, yang Tuhan buat bagi kita, Tuhan sudah pisahkan. Jadi, kalau kuasa setan, ya kan kita tahu apa namanya, principality, kuasa-kuasa yang di alam, yang powers, yang kita belajar dari Sabat, mau memisahkan kita. Jadi, Tuhan pisahkan kita dari tempat yang lain. Jadi, ini yang tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah ini karena kita tahu Tuhan sudah pisahkan kita dari dosa. Tuhan bisa pisahkan kita dari segala yang mau istilahnya mau peluk kita supaya kita jadi berdosa. Asalkan kita apa tadi saudara-saudara? Kita terima ini pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan kita tentunya mengikuti petunjuk-petunjuknya. Perhatikan. Jadi prinsip inilah saudara-saudara yang saya lihat ini ada di dalam pemerintahan surga. Dan surga kasih contoh ini ke bumi melalui apa? Ini pengalaman-pengalaman bangsa Israel, pengalaman-pengalaman jemaat mula-mula, supaya kita yang ada di dalam firman Tuhan, kita kan semua ada dalam firman Tuhan ini. 144.000 di dalam masa kerajaan keberapa kita? Dunia ini? Kerajaan ke-6 tuh. Kita masih di dalam Alkitab kan? Semua sudah kita bisa mengerti sebelum waktunya ya. Jadi ini cuma ringkasan dan memang baru dia punya ringkasan waktunya sudah habis. Jadi ketika saya baca saudara-saudara saya minta untuk ulangi sendiri di rumah karena kita punya waktu seharusnya kita batasi karena saya yakin saudara-saudara punya kegiatan juga yang lain. Kita mau baca ini ya. Judul kita punya renungan pagi hari ini, keinginan yang selayaknya harus dipuaskan. Kita pindahlah. Satu lagi. Bahasa Inggris, ini dari bahasa Inggris, AH 197.4. Ya, kita mau baca langsung dan saudara-saudara dengan baca-baca ayat Alkitab tadi, saya berdoa supaya saudara-saudara bisa lebih cepat mengerti ini bacaan ini yang kalau nggak diulang-ulang bisa lupa. Mari kita mulai baca ya, dan saudara-saudara juga bisa lihat kan. Ini orang tua ya, dinasihati kepada orang tua. Orang tua atau kita semua harus memberi kesan yang nyata pada anak-anak ini dalam hal keluarga. Bahwa kamu mengasihi mereka. Jadi sebelum kita bikin sesuatu, kita harus pikir, apakah tindakan ini memberikan kesan kita mengasihi mereka? Ini berlaku juga bagi anak-anak ya. Anak-anak kalau bicara sama orang tua, apakah kesan omongan kalian ini kesannya membuat kita mengasihi mereka, atau dengan perkataan ini kita jadinya sepertinya tidak mengasihi ya? Jadi ini kita ganti semua kata kerjanya, kata ini, objeknya, subjek, orang tua, mau anak-anak, saudara-saudara di kelompok ini kita belajar, pikir, memberi kesan ini, bukankah kita, Tuhan sudah kasih kesan? Kalau kita hirup udara, kita kena sinar matahari, itu kan semua nggak kita bisa lihat, sudah terkesan, sudah impress. Tapi ketika kita buat, kita kadang-kadang lupa ini kesan ini. Kadang-kadang kita meninggalkan kesan yang nggak baik. Jadi ini ya. Berikut, kita atau orang tua, lebih khususnya ya pada saat ini, sedang berusaha untuk kepentingan mereka. Ini masih dalam memberikan kesan ya.
Jadi anak-anak pikir, oh kenapa aku dilarang nggak bisa begini? Ini sebenarnya untuk kepentingan anak-anak. Mari kita lihat tadi bacaan. Kenapa mesti bawa kambing, mesti bawa bulog, mesti dengar ini, mesti dengar itu. Ini untuk kepentingan umat-umat Tuhan. Bahwa kebahagiaan mereka itu adalah yang terpenting bagimu. Bukankah Tuhan punya kesenangan untuk membuat kita senang juga, saudara-saudara? Tapi kadang-kadang kita lupa. Dan anak-anak juga lupa bahwa orang tua sebenarnya mau membuat anak-anak senang. Dan orang tua juga ingat. Ini ya, bahwa Tuhan juga mau orang tua senang dengan anak-anak. Tuhan nggak mau. Kalau nggak Tuhan nggak mau kasih dia punya ini, nasihat-nasihatnya. Jadi semua nasihat-nasihat ini untuk kebahagiaan kita ya. Bukan supaya kita lebih menderita. Dan berikut, dan engkau hanya bermaksud berbuat perkara yang baik. Waduh, saudara-saudara, bukankah ini yang Tuhan mau kita lakukan? Kita buat semua yang baik. Ya, pilihan ada yang jahat, tapi kita mesti punya maksud berbuat yang baik bagi mereka. Jangan mencelakai ya. Orang Manado bilang baku sedu. Baku sedu itu sebenarnya adalah berbuat yang jahat dan diperbaiki lagi. Tapi sudah direncanakan. Nah, itu yang kita masih berjuang sekarang. Kita masih rasa-rasa pengen mau bilang A, padahal sebenarnya B. Iya toh? Di ayat Alkitab bilang jangan sembarang tembak panah. Terus bilang sorry. Panah sudah jatuh kena orang lain atau bagaimana. Jadi artinya ini ya. Engkau hanya bermaksud berbuat perkara yang baik bagi mereka. Bayangkan kalau orang tua suka bercanda, anaknya akan lebih cenderung suka bercanda kan? Dan balas-balasan bercanda. Pengen buat yang baik, tapi bikin dulu yang nggak baik. Supaya orang perhatikan gitu. Apa istilahnya apa namanya? Menarik perhatian. Gitu kan? Dan kita tahu ini pergumulan kita semua. Tuhan kasih tahu bahwa orang tua harus tunjukkan maksud baik kepada anaknya. Jangan orang tua bilang sesuatu dirubah-rubah sehingga orang anak pikir kemarin bilang kita itu berubah-berubah. Dan yang baik di belakang gitu. Harusnya baik di depan, semuanya baik. Belakang baik juga, jangan nggak ada unsur jahatnya ya. Engkau harus memuaskan keinginan mereka. Nah, keinginan mereka ini kita tentu tahu bahwa keinginan manusia pada dasarnya di Roma bilang flesh kan? Yang sekecilnya pun kapan saja engkau dapat lakukan itu dengan selayaknya. Jadi kalau bilang ini apakah orang tua harus melayani keinginan daging anak-anak? Tidak. Nah, tidak ada firman Tuhan yang suruh begitu. Tapi, memuaskan keinginan mereka ini, yang ini, dia punya judul. Selayaknya. Jadi, istilahnya kalau nggak bisa di-reason, jangan bikin ya. Mas, saya mau ini. Kenapa kamu mau itu? Anak-anak mau itu supaya apa? Supaya enak di lidah, sakit perut, sakit di badan. Nggak. Kita harus makan yang lebih baik lagi. Jadi contoh itu ya, di-reason. Jadi semua keinginan anak-anak harus di-reason dulu orang tua ya. Dan kalau orang tua bisa reason, itu kalau orang tua mau belajar reason untuk diri sendiri dulu. Nggak bisa dia reason orang lain, kalau dia punya diri. Kadang-kadang dia reason orang lain, udah, kamu nggak boleh begitu, kamu nggak, pas dirinya sendiri, hantam kromo. Bikin aja, kita nggak mau reason buat kita. Orang lain kita reason panjang lebar, buat diri kita nggak mau reason. Itu yang bahaya ya, yang kita lihat di orang tua dan anak-anak juga. Anak-anak karena pengalaman kurang, itulah gunanya tanya orang tua. Pengalaman aja. Mungkin kekuatan otak bisa anak-anak lebih kuat dari orang tua, apalagi kalau masih murni dan berpikir dengan jelas. Ingatan masih tajam. Tapi jangan lupa, reason dulu buat diri sendiri ya. Kenapa saya mau bikin ini ya? Khususnya Meridel yang lagi lihat ke Korea sekarang. Reason dulu ya. Kalau mau bertanya, ya kalau sudah tahu jawabannya jangan ditanya. Kecuali bilang, Korea yang saya tahu begini, apakah ini benar atau bagaimana? Jadi tanya. Jadi bukan karena nggak tahu yang mau nanya. Bukan karena sudah tahu, karena memang nggak tahu. Oke, kita lanjut. Jangan pernah bertindak dari dorongan hati untuk memerintah. Wow. Apakah saudara-saudara kita sebagai umat Tuhan senang diperintah orang lain? Pada dasarnya. Itin bilang, Itin nggak senang. Ucok bilang senang, nanti kalian selesaikan di belakang ya. Yang mana yang betul. Tapi mari kita lihat firman Tuhan bilang. Tapi melalui ilustrasi saja. Waktu Tuhan berfirman kepada umat-umat Tuhan di zaman perjanjian lama, apakah mereka senang? Nggak senang. Dorang bersungut. Iya memang dorang bukan umat Tuhan.
Kalau umat Tuhan akan senang. Makanya Tuhan bilang, umatku akan senang. Makanya Daud dia bilang, waduh enak sekali. Cuma jadi gembala, tapi apa? Bisa ingat-ingat cerita apa? Bapak Daud di gembala kan kita tahu kan? Apakah dia cuma kerjanya jaga domba? Enggak, dia menyanyi. Menyanyi apa dia menyanyi lagu dunia? Enggak, lagu-lagu. Makanya dia bisa ciptakan lagu banyak melalui pengalaman. Karena dia dekat dengan Tuhan ya. Melalui, apa namanya? Lirik-lirik. Apa namanya itu ya? Puisi-puisi lah kalau zaman sekarang. Ya, intinya karena waktu sekali lagi, saudara-saudara, kita mau cepat lagi. Banyak sekali permata-permata indah, tapi kita mau cari dia punya present truth. Peliharalah dan pertumbuhkan semua yang baik. Nah, kita ingat pelajaran kemarin kan? Nuris, dan ini kalau kita bilang pelihara, ini nggak bisa cuma satu kali pelihara tumbuhan. Dan indah. Kita lihat kalau ada orang yang nanam dan sering dibagikan di grup, bukan di grup, di media sosial, senang sekali kan? Serta memimpin mereka untuk merindukan yang lebih tinggi untuk menyatakan Kristus kepada mereka. Jadi kita buat anak-anak itu pengen lagi dong belajar ini firman Tuhan. Jangan udah ya mah kita nggak mau belajar lagi. Udah tahu, waduh itu hal-hal yang sangat perlu diperbaiki ya kalau masih ada. Bagaimana kita bisa meningkatkan orang punya kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Kalau kita punya keinginan untuk belajar firman Tuhan juga sudah nggak ada. Sudah cuma sampai di situ saja. Tentunya dimulai dari orang tua yang harus memelihara hubungan dengan Tuhan kan. Indah. Dan siapapun juga ya. Mau orang muda, kalau kita orang mau rindu Tuhan lewat pernyataan kita harus lebih pelihara pertumbukan dengan Tuhan dahulu kan. Yang menjadi pemimpin kita. Kita nggak bisa jadi pemimpin kalau Tuhan nggak pimpin kita. Yang adalah kita hanya sok jadi pemimpin itu namanya. Sok itu artinya seakan-akan padahal Tuhan yang pimpin. Lupa pimpinan Tuhan. Sementara engkau tidak memberikan kepada mereka hal-hal yang akan mendatangkan bencana, semua kita tahu nggak mau kan kasih yang bencana. Biarlah anak-anak itu menyadari bahwa engkau mengasihi mereka dan mau membuat mereka bahagia. Diulang lagi di atas, sama dengan di atas. Semakin mereka tidak mengasihi, maka akan semakin lebih besarlah, ini di bahasa Inggris, pains. Semakin kita pain ini saudara-saudara, biasa konotasinya sakit. Menderita, pergumulan-pergumulan. Jadi supaya nggak bergumul, kita harus ajarkan anak-anak itu apa? Bukan tidak mengasihi, mengasihi. Kenapa banyak pergumulan, penderitaan dalam kehidupan kita? Karena kita dulu lupa atau kurang sekali belajar mengasihi. Dan kita tahu kata mengasihi ini Yohanes 14 ayat 15 bilang apa? Menurut. Kalau kita kasih, kita akan menurut ya. Jadi sebenarnya hukum alam itu sudah ada. Kalau kita mau dikasihi, kita harus menurut. Hukum Tuhan yang ada di alam. Maka akan lebih besarlah usaha yang harus diadakan untuk ini pada waktu-waktu yang sudah tua, orang tua yang marah-marah, orang tua yang memaksakan, orang tua yang apa ya istilahnya? Melihat semua pandangan anaknya salah, inilah yang akhirnya akan mengalami yang namanya pains. Apabila anak itu mempunyai keyakinan bahwa engkau atau orang tua suka menjadikan dia berbahagia, maka cinta itu akan merubuhkan segala penghalang. Dan yang merubuhkan penghalang itu kita jadi ingat di Ka'bah bilik Masuci. Kalau bukan karena kasih Bapa, sekarang kita mesti persembahkan domba saudara-saudara terus-menerus. Tapi puji Tuhan di salib, Tuhan sudah buat perdamaian. Dan perdamaian itu kita mesti terima ya. Sudah dibuat tapi kita nggak terima ya nggak bisa. Dan cinta atau kasih yang merubuhkan segala penghalang. Bisa nggak kita rubuhkan tembok Jericho saudara-saudara? Bukan kita ya, bangsa Israel. Nggak bisa. Cuma dengan ikuti perintah keliling-keliling dan tiup-tiup apa itu trompet dan ikut Tuhan punya aturan, Tuhan yang kasih rubuh. Dan dibilang lagi kan di akhir zaman ada apa? Raksasa-raksasa yang akan kuasa-kuasa yang besar akan menghadang kita saudara-saudara. Tapi Tuhan bilang kalau dengan kasih dan kasih itu adalah penurutan dan kita punya penurutan itu semua sumbernya dari Tuhan. Kita bisa merubuhkan semua penghalang. Tuhan bisa merubuhkan penghalang untuk kita. Dan bagaimana dengan anak-anak? Kalau orang tua kok kayaknya dia nggak mendengar kita. Jadi dia punya telinga tebal itu, bisa Tuhan kasih bikin telinga tipis. Kalau kita mau kasih, kita mau cinta,
anak-anak itu ya. Inilah prinsip yang dilakukan juru selamat. Juru selamat ini kita tahu kalau dia manusia saja bisa jadi juru selamat. Bisa menyelamatkan manusia bisa? Nggak bisa. Harus ada Tuhannya. Dan inilah yang disalib, tapi dalam bentuk manusia dan kita tahu dalam pengertian domba. Itulah prinsip yang harus kita bawa jemaat ini kita ganti dengan keluarga ya. Dan inilah keluarga kita, jemaat kita, Present Truth, saudara-saudara. Jangan lupa pakai prinsip juru selamat. Semua yang kita lakukan hari ini, kita pikir-pikir dulu. Perjanjian lama kita belajar soal ini, misalnya soal ini. Nah. Yang contoh kemarin yang saya dengar adalah social distancing, singkat saja. Social distancing digunakan orang, kebanyakan salah sekali sekarang. Saya bilang, ini kesimpulan yang ini laporan ya, bukan penelitian lagi. Yang pengalaman saya dengan keluarga saya yang belum belajar adalah banyak salah digunakan. Walaupun tetap banyak waktu dengan alaman, tapi kurang sekali belajar firman Tuhan. Dan persiapan apa yang saudara-saudara lakukan sekarang di masa-masa yang kita sudah belajar awal kesusahan, dan akan terus seperti orang yang mau melahirkan. Kalau saudara-saudara nggak pakai prinsip, kalau kita nggak pakai prinsip, penghalang-penghalang nggak akan bisa rubuh. Ya, di dalam rumah tangga penghalang apa saudara-saudara yang saudara-saudara lihat pagi ini? Ya, coba lihat. Ini senjatanya Tuhan sudah kasih kok. Hebat kuasanya. Berdoa pada Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara lihat, saya sering dengar ya, ada yang bilang, Laut Merah, siapa yang bisa bilang Laut Merah? Cuma Tuhan. Sampai sekarang orang mau bikin gempa pun nggak bisa belah itu laut. Belah dan tertahan ya, sehingga orang bisa lewat, bukan cuma terbelah karena ada yang jatuh di tengah-tengah. Apalagi semua yang Tuhan bisa buat pada kita melalui firman Tuhan, saya percaya Tuhan bisa lakukan banyak. Tuhan sudah contohkan di Alkitab. Jadi semakin banyak kita lihat contoh di Alkitab, dan tentunya kita reason ya. Bukan cuma baca dan abis itu, oh iya ya. Reason artinya mengulang-ulang, mencari di mana kita punya yang masih kurang. Karena kita bilang, Tuhan selidiki hatiku. Tapi kita sendiri nggak mau mengaku gitu. Simpan-simpan. Itu kayaknya bermain tarik ulur dengan Tuhan. Kita sudah tahu salah, kita masih bikin. Kalau kita ragu, kita nggak mau nanya. Ya. Kadang-kadang orang ngomong kita salah tangkap, kita pertahankan kita yang benar. Sehingga terjadilah nada keras. Padahal harusnya, oh iya ya, kita kayaknya ada salah dengar. Apa boleh diulang? Oh enggak kok, kita kayak gini. Udah nada-nada saja sudah membuat, kalau musik itu sudah rock ya, sudah batu. Sudah nada-nada keras. Baiklah kita tahu bahwa di rumah tangga kita, di jemaat-jemaat kita, apakah Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita? Itu saja pertanyaan terakhir. Apakah Kristus mau datang ke rumah kita? Supaya prinsip-prinsipnya selalu menjadi pilihan-pilihan kita. Dan inilah renungan pagi kita. Mohon maaf sudah lewat waktunya. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan akan berikan kita solusi dari setiap masalah yang kita hadapi di rumah tangga kita masing-masing. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kembalikan ke Mary Bell. Makasih Mary Bell. Amin, Puji Tuhan. Oke, Ray.